Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Hampir semua hewan yang hidup di dunia ini mempunyai kekuatan alami yang bisa melindungi diri mereka dari serangan musuh, baik itu manusia ataupun hewan lainnya. Kekuatan tersebut bisa berupa gigitan yang runcing, tenaga yang sangat kuat, dan juga racun ataupun bisa yang berasal dari organ tubuhnya. Hewan yang memiliki racun merupakan salah satu jenis hewan paling berbahaya di dunia. Sebab, tak jarang racun dan bisa dikeluarkan dapat meregang nyawa manusia hanya dalam waktu yang singkat. Nah, kali ini kita akan membahas 10 hewan mematikan di dunia. Langsung saja simak informasinya, check it out! Menurut Center of Disease Control and Prevention atau CDC, hewan paling mematikan di dunia adalah nyamuk, yang diperkirakan membunuh 500.000 hingga lebih dari 1 juta jiwa per tahun. Alasan utama mengapa nyamuk sangat mematikan karena mereka adalah vektor penyakit, khususnya malaria. Malaria disebabkan oleh organisme parasit bersel tunggal dalam genus Plasmodium, dibawa dari orang ke orang oleh nyamuk Anopheles. Meskipun penyakit ini jarang terjadi di Amerika Utara dan Eropa, penyakit ini umumnya terjadi di beberapa bagian, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Serikat menurut Our World in Data. Di seluruh dunia, malaria menyebabkan sekitar 619 kematian pada tahun 2021. Menurut Organisme Kesehatan Dunia, penyakit ini umumnya dapat diobati dengan perawatan kesehatan yang dapat diakses. Namun untuk orang yang beresiko tinggi, seperti balita, wanita hamil, dan orang dengan definisi imun seperti HIV, AIDS, terkena malaria bisa menjadi sangat serius dan berdampak parah. Menurut WHO, sekitar 80% dari semua kematian akibat malaria di Afrika terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Nyamuk juga menyebarkan berbagai penyakit lainnya, seperti demam berdarah, chikungunya, virus West Nile, virus Zika, dan infeksi parasit. Alasan nyamuk menjadi hewan mematikan karena nyamuk dikenal sebagai penularan berbagai penyakit berbahaya, mentransfer virus, bakteri, parasit, dan lainnya ke manusia melalui gigitannya. Nyamuk dikenal mampu beradaptasi dengan mudah di lingkungan baru, sehingga menjadikan salah satu hewan paling mematikan di dunia. Untuk itu, setiap gigitan nyamuk memiliki resiko penularan penyakit dan infeksi serius bagi manusia. Hiu putih sering dikenal sebagai hiu putih besar yang merupakan ikan predator terbesar di dunia. Menurut Museum Sejarah Alam Floridina, hiu putih adalah bagian dari keluarga hiu berdarah panas yang disebut sebagai lambdi atau hiu mackerel. Spesies ini dapat mempertahankan suhu tubuh internal yang lebih hangat daripada lingkungan eksternal mereka, tidak seperti hiu berdarah dingin lainnya. Dengan tubuh berbentuk seperti torpedo dan sirip ekor yang kuat, hiu putih besar dapat melesat di air dengan kecepatan mendekati 50 km per jam. Kecepatan dan kekuatan gigitan hingga 1,8 ton yang dimiliki hiu putih besar memungkinkan ikan ini dapat cepat menimbulkan luka besar pada mangsanya, melumpuhkan targetnya, dan demikian melindungi dari serangan balik. Hiu putih besar dapat ditemukan di sebagian besar perairan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia. Populasi hiu putih hidup di lepas pantai Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, dan negara-negara lainnya. Hiu putih paling sering terlihat di laut yang lebih dingin, beriklim sedang, berenang di permukaan, dan turun hingga lebih dari 3.900 kaki atau 1.200 meter di bawah permukaan. Hiu putih besar adalah predator puncak yang memakan berbagai mangsa, termasuk ikan, anjing laut, penyu, dan burung laut. Ubur-ubur kotak dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia. Sengatan ubur-ubur kotak mengantarkan racun yang menyerang jantung, sistem saraf, dan sel-sel kulit. Ubur-ubur kotak memiliki tubuh yang terlihat seperti kotak
dengan banyak tentakel yang ditutupi. Tentakel tersebut memiliki sengatan yang mengandung racun. Ubur-ubur kotak hidup di perairan hangat di seluruh dunia. Tetapi jenis yang paling berbahaya ditemukan dekat pantai Australia Utara dan wilayah Indo-Pasifik. Ubur-ubur kotak adalah spesies terbesar dan paling berbisa, memiliki tentakel sepanjang 10 kaki. Tidak seperti ubur-ubur jenis lainnya, ubur-ubur kotak dapat berenang dan melihat. Mereka biasanya memakan udang dan ikan-ikan kecil. Racun ubur-ubur kotak dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia. Manusia yang tersengat ubur-ubur kotak tidak hanya merasakan sakit, tetapi juga mengalami shock dan tenggelam atau mati karena gagal ginjal, bahkan sebelum mencapai pantai. Korban dapat mengalami rasa sakit selama berminggu-minggu, dan sengatannya kerap meninggalkan jaringan parut yang signifikasinya di area tentakel melakukan kontak. Ubur-ubur kotak telah mengembangkan kemampuan untuk bergerak, bukan hanya melayang di air. Mereka juga memiliki mata yang dikelompokkan dalam 6 kelompok di 4 sisi tubuh mereka. Setiap kelompoknya mencakup sepasang mata dengan lensa canggih. Meski demikian, para ilmuwan belum mengetahui cara ubur-ubur kotak memproses apa yang mereka lihat. Banyak orang berpikir bahwa semua ular itu memiliki bisa yang sangat beracun, ganas, dan mematikan. Meskipun sebenarnya sebagian ular ada yang tidak berbisa, tetapi memang tidak menutup kemungkinan hal tersebut tetap membuat manusia takut akan keberadaan hewan melata ini. Salah satu jenis ular yang paling berbisa di dunia adalah ular kobra dan king cobra. Bentuk ular king cobra termasuk unik, sebab bagian kepalanya memiliki bentuk cekung layaknya sendok. Maka dari itu, di Indonesia sering disebut sebagai ular sendok. Ular king cobra dikenal sebagai ular beracun terpanjang di dunia, kira-kira mencapai 5,6 meter. Kebanyakan ular king cobra ditemukan di daerah hutan Asia Tenggara dan India. King cobra memiliki kemampuan bisanya yang menyebabkan sistem saraf manusia hingga menyebabkan kematian. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika digigit ular king cobra adalah segera menuju ke rumah sakit terdekat supaya mendapatkan suntikan anti racun dengan dosis tinggi. Apalagi dengan gerakan yang lincah dan agresif, maka ular jenis ini wajib diwaspadai. Sebenarnya racun ular king cobra bukan merupakan bisa yang paling kuat di antara ular berbisa. Jumlah neurotokin yang dikeluarkan king cobra ini cukup untuk membunuh 20 orang atau seekor gajah. Racun ular king cobra akan mempengaruhi pusat pernafasan di otak. Ular king cobra tinggal di berbagai ekosistem, seperti hutan hujan, semak bambu, rawa bakau, padang rumput dataran tinggi, dan sungai. Spesies ini juga dikenal sebagai sifat yang kanibal. Mereka bisa memakan ular lain, berbisa dan tidak berbisa. Mereka juga suka memakan kadal, telur, dan mamalia kecil. Tanya itu, ular ini adalah satu-satunya spesies yang membangun sarang untuk telur mereka. Sarang ini mereka jaga sampai telurnya mulai menetas. Walaupun dikenal dengan keganasan dan racunnya yang mematikan, ular ini tetap saja terancam punah akibat deforestasi dan perburuan liar. Asia adalah rumah bagi banyak jenis buaya, dari krill hingga buaya air asin. Buaya penjahat yang dikenal sebagai Crocodylus polutrus adalah salah satu pemangsa paling mematikan di Asia. Spesies berbahaya lainnya adalah buaya krill atau pemakan ikan,
yang hidup di anak benua India. Krill adalah buaya terpanjang karena panjangnya mencapai 3,5 hingga 6,2 meter. Berjalan dengan kecepatan 24 km per jam, krill memakan ikan, krustasi, dan amfibi. Namun jika terganggu, dia dapat menyerang manusia juga. Krill hidup di sungai tawar yang jernih. Mereka senang menghabiskan waktu di tikungan sungai yang airnya lebih dalam. Krill tidak cocok hidup di tanah, sehingga mereka biasanya hanya meninggalkan sungai untuk berjemur di bawah sinar matahari atau bersarang. Sebelumnya krill ditemukan di Pakistan hingga Myanmar. Namun jangkauan reptil ini semakin menyusut, yakni hanya ada 2 negara, India dan Nepal. Habitat krill di India berada di sepanjang sungai Kambel, Kirwa, dan San. Sedangkan di Nepal berada di sepanjang sungai Narayani. Seperti spesies buaya lainnya, krill tidak mengintai dan menerjang mangsanya. Pasalnya, moncong krill memiliki sel sensorik yang dapat mendeteksi getaran di dalam air. Krill biasanya membidik ikan dan menangkap mereka dengan rahang yang dipenuhi oleh ratusan gigi. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 hewan mematikan di dunia. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 hewan mematikan di dunia berikutnya. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Katak panah beracun mungkin terlihat menarik dan lucu di dunia hewan. Berukuran kecil dengan warna yang cerah dan berwarna-warni, tapi jangan tertipu dengan ukuran dan warnanya yang menarik. Katak panah beracun sangat mematikan dan bahkan bisa membunuh manusia. Katak panah beracun adalah anggota dari keluarga dunia hewan Dendrobatidae. Dan ada lebih dari 175 spesies yang diketahui. Mereka hidup di lantai hutan hujan tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Katak panah beracun berukuran kecil. Ukurannya hanya 1 hingga 2 inci atau 2,5 hingga 5 cm. Dan tidak seperti banyak amfibi lainnya, mereka diurnal atau mereka aktif di siang hari. Katak panah beracun dinamai berdasarkan racun yang mereka keluarkan dari kulitnya, yang secara tradisional digunakan sebagai ujung senjata pemburu. Misalnya masyarakat adat Embera dan Wanama di Kolombia Barat telah menggunakan kulit katak racun emas untuk menembakkan panah sumpit selama ratusan tahun. Katak panah beracun memiliki berbagai warna cerah, dan karena itu kadang dikenal sebagai permata hutan hujan. Warnanya yang cerah memperingatkan pemangsa bahwa katak ini beracun dan harus dihindari. Mekanisme bertahan hidup ini disebut sebagai aposematisme. Beberapa spesies katak beracun juga menggunakan warna dan polanya sebagai kamuflase. Misalnya katak panah beracun yang memiliki pola kuning cerah dan hitam. Mereka bisa berbaur dengan habitat alami mereka jika dilihat dari kejauhan. Kerbau Afrika adalah hewan yang kuat. Bahu mereka sekitar 1,0 hingga 1,7 meter. Dan panjang kepala dan badannya bisa mencapai 1,7 hingga 3,4 meter. Panjang ekornya sekitar 70 hingga 110 cm. Kerbau Tanjung tipe Sabana memiliki berat 500 hingga 1000 kg. Dengan jantan biasanya lebih besar daripada betina. Kuku depan hewan kerbau Afrika ini lebih lebar dibandingkan dengan punggungnya. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk membantu beban tubuh bagian depan yang lebih berat dan lebih menonjol dibandingkan dengan punggungnya. Sapi luar jenis Sabana ini memiliki bulu berwarna gelap atau kusam seiring bertambahnya usia. Sapi jantan tua seringkali memiliki lingkaran keputihan di sekitar mata dan seluruh tubuhnya. Betina memiliki bulu yang lebih kemerahan. Sapi liar jenis Tamerlan 30-40% lebih kecil
warna kemerahan dengan lebih banyak bulu di sekitar telinga dan tanduk yang melengkung ke belakang dan ke atas. Anak kerbau dari kedua jenis tersebut memiliki bulu berwarna merah. Tak seperti kerbau lainnya yang bisa jinak, kerbau KP sangat tidak terduga dan berbahaya. Pendek, tebal dan tanduknya yang besar matang ketika mencapai usia 7 tahun. Dan masih memiliki hubungan erat dengan domba ini merupakan kekuatan utama yang harus diperhitungkan. Bersaing dengan kuda Nil, kerbau KP dianggap sebagai binatang yang paling mematikan di Afrika. Mengingat mereka yang menyebabkan tingginya angka kematian setiap tahun. Karena keganasan mereka, jika ada seorang pemburu yang dapat menumbangkan kerbau KP, ia akan sangat dihormati di dalam komunitas mereka. Di Afrika, kerbau KP dianggap sebagai bagian dari 5 besar daftar hewan Afrika yang paling berbahaya. Keempat hewan lainnya yang ada di daftar 5 besar itu adalah singa, gajah Afrika, macan tutul dan badak. Tak seperti hewan padang rumput lainnya, kerbau KP terkenal sangat antagonis, terkadang menghadapi predator mereka dengan kepalanya dan mencari kesempatan untuk menyerang kembali. Di antara kawanan pengembala, hewan ini dikenal untuk menyerang dan membunuh predator besar bahkan singa. Indonesia memang hanya mengenal 2 musim saja, yakni musim hujan dan musim kemarau. Berbeda dengan kebanyakan negara-negara di Eropa, Amerika, dan sebagian wilayah Asia yang mengenal 4 musim, yakni musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin yang bersalju. Terkhusus di wilayah kutub, musim es bersalju merupakan iklim abadi yang akan terus berlangsung. Di tempat inilah menjadi rumah bagi hewan imut, beruang kutub jantan memiliki berat antara 400 hingga 600 kg, dan kadang dapat mencapai lebih dari 800 kg. Dengan tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter. Sedangkan beruang kutub betina hanya separuh dari berat beruang jantan dengan berat antara 200 hingga 300 kg dengan tinggi sekitar 2 meter. Beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka dapat mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak 20 mil. Makanan utama beruang kutub adalah ikan dan anjing laut. Mereka adalah hewan yang sabar ketika berburu, menunggu mangsa yang sedang menyelam selama berjam-jam hingga sang target melompat ke daratan dan kemudian langsung diterkam beruang. Kekuatan melumpuhkan mangsanya berada pada cakaran beruang yang tajam dan pukulan yang kuat dari kaki depannya. Seekor beruang kutub dewasa membutuhkan asumsi lemak sebesar 2 kg per hari untuk dapat bertahan hidup di suhu yang dingin. Seekor anjing laut sebesar 55 kg dapat memenuhi makanan bagi beruang kutub untuk bertahan selama 8 hari. Beruang kutub adalah perenang yang handal karena dapat berenang sejauh 100 km tanpa berhenti. Mereka menggunakan tungkai depannya untuk berenang dan tungkai belakang untuk kemudi. Kelenjar minyak pada kulitnya dapat meminyaki bulunya dengan baik sehingga tahan air dan membuat tubuhnya tetap kering selama berenang. Pada musim panas di kutub utara, terutama bulan Mei sampai Juni, bulu-bulu beruang yang tebal mulai rontok untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Kalajengking bukanlah Arachnida yang ramah. Meskipun ukurannya kecil, kalajengking adalah salah satu hewan yang paling ditakuti. Karena memiliki bisa yang mematikan, semua spesies kalajengking memang memiliki racun. Tetapi beberapa spesies jauh lebih berbahaya dan berbisa daripada yang lain. Mereka biasanya menetap di gurun. Kalajengking tidak menggigit, melainkan menyengat. Arachnida ini menggunakan sengat di ekornya, terutama untuk menangkap dan melumpuhkan mangsanya. Saat kalajengking menyengat korbannya, ia melepaskan racun yang memiliki campuran neurotoxin yang berbahaya, yang secara langsung dapat mempengaruhi sistem saraf. Kalajengking umumnya bukan jenis hewan yang secara aktif memulai serangan terhadap manusia, tetapi mereka menggunakan sengatannya sebagai mekanisme pertahanan saat merasa terganggu. Tak semua spesies kalajengking menyengat manusia. Beberapa spesies bahkan dipelihara sebagai hewan peliharaan
karena memiliki racun yang lebih sedikit daripada yang lain. Sengatan kalajengking sering diidentifikasi dengan menyaksikan kalajengking merangkak menjauh dari korban. Sebagian besar insiden sengatan hanya menunjukkan tanda-tanda ringan, termasuk terasa panas, kemerahan, dan rasa sakit yang luar biasa di daerah sengatan. Beberapa gejala sengatan ringan lainnya, termasuk mati rasa, dan kesemutan di tempat sengatan, dan pembekakan kecil di sekitar area sengatan yang sakit saat disentuh. Kalajengking adalah salah satu hewan yang paling berbahaya bagi manusia. Bahkan dilaporkan menyebabkan jumlah kematian manusia rata-rata 3.250 setiap tahun. Namun sebenarnya dari sekitar 2.000 spesies kalajengking, hanya 30 hingga 40 diantaranya mengandung racun yang dapat membunuh manusia. Meskipun demikian, itu adalah jumlah yang sangat berbahaya. Dan hal terbaik yang harus dilakukan adalah menghindari semuanya. Tingkat kandungan racun kalajengking tergantung pada spesiesnya. Tetapi sangat penting untuk mendapatkan pertolongan medis setelah disengat kalajengking. Saat membicarakan hewan paling berbahaya di dunia, tentu ini bukan hanya tentang hewan-hewan berukuran besar dengan taring yang tajam. Namun memang ada beberapa hewan besar yang masuk dalam kategori hewan paling berbahaya di dunia. Salah satunya kuda Nil. Kuda Nil adalah salah satu hewan paling berbahaya di dunia yang bisa menyebabkan 500 kematian manusia di Afrika setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan singa yang mencatatkan sekitar 22 kematian manusia per tahun. Hal yang membuat kuda Nil menjadi hewan paling berbahaya di dunia adalah giginya yang besar dan badannya yang sangat berat. Kuda Nil memiliki taring yang tumbuh dari gigi di bagian depan mulutnya. Gigi seri dan gigi taring kuda Nil masing-masing tumbuh setinggi 30 cm. Selain itu, kuda Nil juga sangat keras. Gigi mereka terus tumbuh dan biasa ketika mengunyah, sehingga membuat gigi tersebut semakin mematikan. Ukuran tubuh kuda Nil yang sangat besar cukup untuk membuatnya menjadi hewan yang paling berbahaya. Itu tadi 10 hewan mematikan di dunia. Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai ke penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentu di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.